Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Gani Jawak, SPMSI, dosen di program studi agronomi Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Di bidang pengajaran, saya akan menyampaikan materi mata kuliah perbanyakan vegetatif tanaman. Perbanyakan vegetatif tanaman merupakan salah satu materi mata kuliah wajib yang wajib diambil oleh mahasiswa pada semester 7, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dengan 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. Baik, selamat pagi. Sehat semua kan? Sehat? Sudah makan? Belum. Sama kita. Saya juga belum makan. Oke, walaupun belum makan, karena sudah harus masuk jam kuliah, mau tidak mau ya, kita harus siap dengan segala kondisi. Oke, baik. Ini adalah pertemuan pertama untuk saya, untuk mengajar di kelas ini. Jadi mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah tentang perbanyakan vegetatif tanaman. Nah, perbanyakan vegetatif tanaman ini ada bobotnya 3 SKS, di mana 2 SKS itu adalah kuliah di kelas dan 1 SKS bobotnya untuk praktikum. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk ke dalam materi untuk perbanyakan vegetatif tanaman. Nah, perbanyakan vegetatif tanaman ini memiliki CPL mata kuliah. CPL-nya yang pertama yaitu memanifestasikan nilai-nilai kejiwaan wasaka terhadap masyarakat dan lingkungannya secara berkelanjutan. Ini penilaiannya adalah tentang sikap, kemudian mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang agronomi dalam penyelesaian masalah khususnya pada pertanian lahan basah. Nah, karena kita bergerak di lahan basah ya. Kemudian yang ketiga, ini adalah mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Ini nanti adalah keterampilan umum yang diharapkan. Kemudian mampu merencanakan, mengorganisir, mengevaluasi kegiatan keagronomian mulai dari aspek pemuliaan, aspek fisiologis, aspek lingkungan, berbagai komoditas pertanian. Ini adalah keterampilan khusus yang diharapkan setelah kalian nanti menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, untuk CPMK-nya sendiri ada 3 perbanyakan vegetatif ini. Yang pertama, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi setelah belajar mata kuliah ini, diharapkan kalian dapat menguraikan sejarah perbanyakan tanaman dan aspek umum perbanyakan tanaman. Kemudian menguraikan dan melakukan perbanyakan tanaman secara generatif, vegetatif menggunakan bagian khusus tanaman, layerage, mulai dengan cangkot dan runduk, stek, serta penyambungan dan okulasi. Ini adalah hal-hal yang harus bisa dilakukan nanti setelah menyelesaikan pembelajaran mata kuliah ini. Kemudian merancang, mengelola, melakukan, dan mengevaluasi perbanyakan tanaman secara vegetatif dan menuangkannya dalam bentuk laporan. Nah, makanya nanti di praktikumnya ada laporan dan lain-lain. Nah, ini beberapa referensi yang bisa dibaca ketika belajar tentang perbanyakan vegetatif tanaman. Nah, ini referensinya cukup banyak, mulai dari yang lama sampai yang terbaru ada, tapi banyak mengutip dari referensi ini yang diterbitkan oleh Unram Press. Kemudian nanti referensinya ada beberapa tentang hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode perbanyakan secara vegetatif. Nah, ini harap dibaca ya. Nah, ini untuk perkuliahan dirancang pertemuannya dalam 14 kali dan ditambah 2 kali, UTS 1 kali dan UAS 1 kali. Jadi totalnya ada 16 pertemuan ya. 14 kali, 7 kali pertama itu nanti untuk UTS dan ke-9 dan sampai 15 itu adalah untuk ujian akhir semester. Nah, untuk praktikum, nah kita karena tadi ada bobotnya 21,
berarti ada praktikum. Praktikum itu 1 SKS. Nah, untuk kegiatan praktikumnya kita lakukan dengan project based learning. Jadi ini untuk rubrik penilaian, ini adalah portofolionya. Jadi nanti di akhir nilai kalian tuh dituangkan seperti ini. CPMK 1 nilainya berapa, seperti apa, baru dapat nilai akhir maksimalnya. Jadi di sini praktikum dibobotkan nilainya adalah 30%. Nah, di sini untuk evaluasi akhir semester bobotnya adalah 27%. Kemudian ini untuk CPMK ya, evaluasi tengah semester 27,5%. Jadi ini pembobotannya nanti dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 sampai tugas 6 tuh ada bobotnya. Jadi tiap tugas itu ada nilainya ya. Jadi total adalah 100%. Untuk materinya yang pertama, ini saya ajarkan tentang materi pembuka pengantar tentang perbanyakan vegetatif. Nah, karena pengantar ini menurut saya menjadi awal untuk memasuki suatu mata kuliah, perlu disampaikan secara umum gambarannya seperti apa sih mata kuliah ini. Sehingga nanti kita punya gambaran ke depan, teman-teman ini punya gambaran, oh mata kuliah ini belajar tentang ini dan itu. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, apa itu perbanyakan tanaman secara vegetatif? Apa perbanyakan tanaman secara vegetatif? Perbanyakan menggunakan bagian tanaman selain biji. Oke, berarti memperbanyak tanaman selain menggunakan biji. Apa aja yang bisa digunakan? Daun. Kemudian batang, akar, umbi. Umbi bisa nggak? Bisa. Umbi apa kira-kira? Oh, umbi lapis. Terus? Umbi? Rizom. Rizom itu umbi apa enggak ya? Bagian khusus, iya. Umbi itu adalah bagian khusus tanaman, organ khusus. Tidak umbi. Ya, tidak disebut umbi. Walaupun secara umum dia disebut sebagai umbi. Oke, ini kayaknya sudah banyak yang mengerti. Nah, sebelum perbanyakan tanaman ini tadi CPMK-nya adalah CPMK yang pertama ya. Jadi harapannya setelah ini kalian bisa menjelaskan perbanyakan tanaman secara umum itu apa sih? Nah, itu yang diharapkan. Nah, perbanyakan tanaman ini secara umum ada dilakukan secara seksual dan secara aseksual. Nah, misalnya secara seksual berarti menggunakan biji ya. Kalau secara seksual berarti menggunakan biji. Tapi apakah biji itu semuanya dihasilkan dari proses fertilisasi? Semua biji dihasilkan dari proses fertilisasi apa enggak? Enggak kan? Nah, berarti kalau disebut perbanyakan secara seksual berarti dia menggunakan biji dari hasil fertilisasi gamet jantan dan betina. Karena biji itu ada yang biji apomixis. Ya kan? Kemudian yang kedua, perbanyakan secara seksual. Ini tadi yang disebut sebagai perbanyakan tanaman secara vegetatif. Nah, ini berarti kalau disebut secara seksual berarti menggunakan bagian tanaman selain biji hasil fertilisasi. Jadi kalau biji bukan hasil fertilisasi bisa termasuk perbanyakan secara aseksual. Nah, selain itu bisa menggunakan daun, akar, batang, dan jaringan tanaman lainnya. Nah, disebut sebagai perbanyakan aseksual secara umumnya. Tapi kita lebih umum mendengarnya adalah perbanyakan secara vegetatif. Nah, kira-kira apa kelebihan dan kelemahan dari pembiakan secara seksual? Nah, kelebihannya dulu.
Apa kelebihannya kira-kira? cepat bertumbuh. Hah? Cepat tumbuh. Secara seksual. Ini secara seksual pertanyaannya. Kelebihannya kira-kira apa kalau secara seksual? Apa? Ada yang mau menjawab? Apa kira-kira? Secara seksual tuh kelebihannya apa sih? Tahan sama penyakit. Oke. Variasi genetiknya seperti apa? Oh iya, variasi genetiknya tinggi. Lebih tahan penyakit. Kemudian apa lagi? Kalau Kenapa? Ini perbanyak, kalau disebut secara seksual berarti dengan biji. Nah, apa kelebihannya? Kalau diperbanyak dengan biji. Tadi sudah ada lebih tahan penyakit, variasi genetik lebih tinggi. Kemudian apa lagi? Oke, berarti itu penyebaran benih dengan bantuan yang lain selain manusia gitu ya. Bisa dengan angin ataupun dengan binatang. Nah, mungkin kalau biji lebih mudah ya, dibantu untuk penyebarannya dengan angin atau binatang. Kemudian ada lagi? Lebih ekonomis ya. Lebih murah lah ya. Kemudian kelemahannya. Apa kira-kira kelemahannya? Pertumbuhannya lama. Oke, berarti masa juvenilnya ya. Masa juvenilnya lebih lama. Kemudian apa lagi? Tidak selalu menghasilkan sifat yang unggul. Oke, bisa. Apalagi kelebihannya? Kelemahannya apa lagi? Tadi kan sudah ada. Variasi genetik yang tinggi itu apa sih kelemahannya variasi genetik yang tinggi? Kalau untuk pemuliaan variasi genetik tinggi itu bagus. Tapi apakah untuk produksi itu bagus? Tidak. Nah, itu beberapa kelebihan maupun kelemahan dari perbanyakan secara seksual. Atau lebih tepatnya, punya kelebihan cepat untuk memperbanyaknya, mudah ditangani. Selain yang tadi kalian sebutkan, ini yang paling gampang. Cepat, terus mudah ditangani. Kalau kita bawa biji, bawa benih dalam bentuk biji, bawa satu keranjang lebih gampang dibanding bawa hasil cangkok 10 cangkokan. Iya nggak? Kita bawa cabai misalnya, cabai 1 kilo bijinya lebih gampang dibanding bawa 10 tanaman cabai yang sudah di pot, di polybag. Atau hasil perbanyakan secara vegetatifnya. Bisa nggak cabai diperbanyak secara vegetatif? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa nggak pernah dilakukan? Karena lebih mudah secara generatif. Mudah, murah, iya kan? Lebih mudah dan murah. Ya dibanding kita memperbaiki secara vegetatif lebih mahal kan? Pakai kultur jaringan, mahal. Bisa, tapi lebih mahal. Makanya dipilih tetap pakai biji karena lebih mudah dan cepat juga. Nah, kemudian beberapa kelemahannya yang paling sering ada ini, turunannya tidak sama dengan induknya, kecuali yang hibrida ataupun dari embrio vegetatif. Kemudian pada beberapa tanaman sangat tergantung pada musim. Nah, ini beberapa kelemahannya selain yang kalian sebutkan tadi. Yang paling utama adalah ini, turunan tidak sama dengan induknya. Karena hasil fertilisasi, jantan betina. Setengah dari jantan, setengah dari betina. Jadi tidak selalu unggul, bisa saja ketemu yang lemah. Ya kan? Lemah ketemu lemah, ya lemah turunannya.
Kalau lemah ketemu kuat, mungkin masih ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang sedang. Tapi kalau udah lemah ketemu lemah, otomatis lemah semuanya. Nah, itu yang menjadi kelemahan dari perbanyakan secara seksual. Nah, bagaimana dengan perbanyakan secara vegetatif? Ada yang tahu kelebihan dan kekurangannya? Apa kira-kira kelebihan kekurangannya? Oke, keturunannya identik, pasti. Karena hasil perbanyakan vegetatif. Itu berarti kelebihannya ya. Oke. Kelemahannya kira-kira apa? Ribet. Oke, berarti dari segi waktu lebih lama ya pengerjaannya. Apalagi? Kira-kira apa lagi? Lebih sensitif. Oke, karena nanti dipotong-potong gitu, jadi lebih sensitif terhadap lingkungan ya. Oke, apalagi kira-kira kelemahannya? Biayanya lebih mahal dibanding memperbanyak dari biji. Betul nggak? Betul nggak? Iya kan? Kalau beli biji mungkin 10.000, beli cabai ya, biji cabai 10.000 mungkin udah banyak. Tapi kalau beli satu tanaman cabai hasil kultur jaringan lebih mahal kan? Nah, ini beberapa kelebihan atau keuntungan dari kita memperbanyak secara aseksual atau vegetatif. Nah, yang pertama, perbanyakan menggunakan bahan somatik. Jadi dari bagian tanamannya. Bahan somatik itu adalah bagian tanamannya ya, selain biji. Kemudian turunan seragam dan identik dengan induknya atau true to type. Sama dengan induknya. Misalnya kayak kita di cloning, berarti turunannya sama dengan kita. Ya kan? Pernah dengar istilah domba hasil cloning yang dulu populer tahun 2000-an awal? Ada hasil cloning domba. Sebenarnya kita juga bisa di cloning, cuman tidak etis secara etika. Ya kan? Kalau di cloning nanti semua ini mengcloning Einstein. Jadi semua orang di dunia jadi Einstein. Ya kan? Tapi secara etika itu tidak bagus, tidak baik. Akhirnya dilarang tuh cloning manusia. Nah, kalau cloning tanaman boleh nggak? Boleh. Nah, perbanyakan secara vegetatif itu sama dengan cloning. Kita cloning dia kan. Clone. Kalau tanaman itu kan namanya clone kan. Ya kan? Kalau dari biji varietas. Nah, kalau dari tanaman itu clone. Karena berasal dari bagian, makanya clone. Difotokopi gitu. Fotokopi itu adalah cloning. Nah, kemudian yang ketiga, tidak tergantung pada musim. Jadi kalau biji tadi, kalau musim kemarau kan susah menumbuhkan tanaman, ya kan? Apalagi cabai musim kemarau, susah nanamnya. Kalau dari vegetatif, ini sangat mudah. Tinggal bikin aja screen house, bisa di bawah screen house itu. Nggak kenal musim malah. Tiap hari bisa melakukan perbanyakan. Kemudian masa juvenil singkat dan berbunga lebih cepat. Karena tadi dia tidak melalui kecambah, kemudian tumbuh-tumbuh sampai besar. Tidak melalui itu. Kalau dari vegetatif. Vegetatif itu kan langsung besar. Tinggal beberapa tahun lagi berbunga. Seperti mangga misalnya. Kalau dari biji mungkin 10 tahun baru berbunga. Tapi kalau dari hasil vegetatif 3 tahun 4 tahun sudah berbunga, sudah berbuah malah. Kemudian dapat mengkombinasikan beberapa genotipe dalam satu tanaman. Jadi satu tanaman itu bisa ditaruh apalagi bunga ya, kayak bunga yang banyak kayak mawar tuh, itu bisa dikombinasi warna-warni dalam satu tanaman. Atau jeruk biasanya. Satu pohonnya dari bawah tuh cuma satu.
tapi buahnya bermacam-macam jeruk. Ada jeruk Bali, ada jeruk asam, ada jeruk Kalimantan, atau limau kuit. Nah, bisa dipadukan dalam satu tanaman. Jadi sangat bagus. Kemudian fase perkembangan tanaman dapat dikontrol. Kita bisa mengontrolnya. Kemudian pada saat pembibitan tidak mudah tertular penyakit karena lebih terkontrol. Nah, ini kelebihan atau keuntungannya. Pasti di balik kelebihan selalu ada kelemahan. Nah, kira-kira apa kelemahannya? Nah, ini untuk beberapa jenis tanaman kadang sulit kita menanganinya, apalagi tanamannya yang besar-besar. Nah, kalau yang kecil-kecil mungkin lebih gampang. Kayak karet itu mudah. Tapi kalau sudah mulai tanamannya yang agak-agak besar, itu sulit menangani. Kemudian jenis yang seragam ini lebih peka terhadap perubahan lingkungan. Kenapa kalau seragam itu lebih rentan terhadap perubahan lingkungan? Kenapa kira-kira? Iya, karena dia sama ya. Misalnya semua jadi Indra, ini semua Indra nih, fotokopinya Indra. Indra kena flu, semua pasti kena flu, karena seragam. Nah, kayak gitu. Tanaman juga sama seperti itu. Kalau dia seragam, satu kena penyakit, yang lain akan mudah tertular. Karena kekebalannya, tingkat kekebalannya sama. Nah, yang ketiga, keragaman genetiknya hilang. Nah, untuk di pemuliaan, keragaman genetik itu penting. Karena dia jadi sumber plasma nufta. Tapi kalau diperbanyak secara vegetatif, itu akan hilang, lenyap. Karena semua jadi seragam kan. Nah, itu kelemahan. Yang keempat, kebutuhan bahan perbanyakannya banyak. Kenapa banyak? Kira-kira kenapa banyak kebutuhannya? Kalau misalnya diperbanyak dengan cangkok, banyak nggak kita perlu cabangnya? Banyak, dan jumlahnya terbatas padahal. Ya kan? Apakah cabang-cabang tanaman itu jumlahnya ribuan? Tidak. Terbatas. Tidak selalu banyak. Nah, itu jadi kelemahan. Kemudian pengangkutannya sulit. Nah, ini tadi yang saya umpamakan di sebelumnya. Untuk bawa 1 kilo biji cabai itu lebih gampang daripada 10 polybag tanaman cabai. Atau 10 polybag hasil perbanyakan cangkok mangga misalnya. Itu lebih sulit. Kemudian sulit disimpan, umur simpannya pendek. Nah, kita perlu tentunya kalau dari biji, kita mungkin di laci ini bisa simpan ya. Tapi kalau dari cangkok misalnya, bisa nggak kita simpan di laci ini? Enggak, dia butuh ruang khusus ya, space yang lebih luas. Nah, itu kelemahannya juga. Dan tidak bisa disimpan lama. Kalau disimpan lama, biasanya makin gede tanamannya. Makin gede, makin sulit memindahkan. Ya kan? Mangga misalnya. Kalau mangga kita biarkan lebih lama, tidak dijual, kan makin besar. Makin sulit nanti memindahkan. Ujung-ujungnya udah tumbuh di situ, biarkan. Nah, kalau dari biji itu gampang. Memindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu lebih mudah. Kemudian penerapan mekanisasi dalam perbanyakan dan proses lainnya terkendala. Kalau misalnya kita tanam mangga dengan mesin tanam, kira-kira mudah nggak? Punya kesulitan tersendiri. Walaupun bisa, tapi kesulitannya lebih sulit dibanding dari biji. Kalau dari biji kan gampang. Ya kan? Nah, oke. Nah, itu kemudian perbanyakan tanaman secara vegetatif ini bisa dilakukan, dapat terjadi secara alami maupun secara buatan. Nah, secara alami ini melalui biji apomiktik, tadi kita singgung di depan, bisa juga melalui organ khusus tanaman ataupun bentuk lain, seperti runner, slip, stolon, offset, sucker, dan crown, mahkota. Nah, melalui buatan itu dengan stek atau cutting, cangkok, budding atau kulasi, grafting,
atau penyambungan. Nah, ini secara buatan, ini secara alami. Organ khusus itu alami kan? Tidak dibuat-buat. Nah, ini untuk stek tadi kita bisa dari batang, kemudian dari daun, kemudian dari akar. Bisa di stek. Ini untuk cangkok. Nah, ini untuk layer. Ini air layer ya. Ini simple layer. Trench layer. Ini dibengkokkan ke tanah semua. Nah, ini tip layer dirundukkan. Ini serpentine layer dirundukkannya 2 kali. Nah, ini mound or stool layer artinya dibuat gundukan sehingga nanti cabang-cabang yang dekat tanah itu bisa berakar dan bisa dipotong. Kemudian yang okulasi, ini yang patch budding menempel seperti ini. Kalau yang chip bentuknya seperti chip seperti ini. Kemudian T-budding bentuknya kayak T gini nih. Dibuat lubang di kulitnya T ditempel. Nah, ini yang sambung pucuk. Kemudian yang ini sambung di sambung susu approach. Nah, ini yang repair grafting yang memperbaiki ini ya batang yang luka-luka. Nah, ini menggunakan organ khusus tadi, bulb, corn, tuberous root, ini yang tuberous stem ya. Ini yang rhizome. Ini pseudobulb, dia di sini nih pseudobulbnya. Anggrek itu pseudobulb. Nah, ini yang bentuk lain, saker dari nanas, ini mahkota nanas. Ini slip nanas nih. Jadi ada slipnya di sini, di buah ya. Nah, ini yang bentuk lain yang runner, ini ya. Ini tanaman hias banyak ya. Ini runner, ini stolon yang seperti ini, kemudian offset, bambu itu termasuk offset dan pisang. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak. Oke, silahkan, apa pertanyaannya? Saya ingin bertanya nih Pak, tadi kan yang di slide Bapak itu kebanyakan tanaman-tanaman yang berkayu kan Pak? Ya. Nah, bagaimana kalau tanaman sayuran Pak? Apakah itu juga bisa dilakukan perbanyakan vegetatif Pak? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi untuk pertanyaan dari Indra, apakah sayur-sayuran bisa diperbanyak secara vegetatif? Nah, pertanyaannya saya kembalikan. Apakah ekonomis kalau misalnya sayuran seperti sawi itu diperbanyak secara vegetatif? Tidak ekonomis, malah lebih mahal. Seperti tadi, cabai. Kalau diperbanyak secara vegetatif, dia kan lebih mahal. Boleh, tapi biaya dan kepraktisannya tuh lebih praktis memperbanyak dengan biji. Nah, itu ya. Makanya lebih memilih mana yang lebih mudah, lebih murah. Nah, di dalam perbanyakan tanaman itu selalu seperti itu. Prinsipnya lebih mudah dan lebih murah. Kalau lebih mudah dengan biji, ya kenapa mesti dengan vegetatif gitu. Kecuali memang tujuan kita untuk yang lain. Kalau biasanya untuk produksi akan dicari yang lebih mudah dan lebih praktis, murah. Nah, mungkin itu bisa menjawab. Oke. Nah, mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Semoga untuk perkuliahan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran yang saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalam.